Selamat malam pemirsa, kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam program acara Kamu Bisa yang merupakan kerjasama dari ASI Indonesia dan Hope Channel Indonesia. Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, dan pada malam hari kita akan berbicara dengan sebuah topik yang sangat menarik, yaitu optimalisasi pemanfaatan lahan sempit dengan pola tanam polikultur. Kita tahu bahwa masalah keterbatasan lahan merupakan sebuah masalah yang sangat banyak dihadapi oleh para petani di Indonesia, di mana lahan semakin sempit, dan hari ini kita akan membahas topik ini dengan narasumber ahli, yaitu Bapak Demson Manik. Selamat malam Pak Demson. Masih ya, terima kasih Pak Demson. Pak Demson Manik adalah seorang praktisi petani pola tanam polikultur yang berada di Jawa Tengah, dan hari ini juga kita didampingi oleh 3 orang narasumber ahli kita, yakni Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Prof Daniel. Selamat malam Pak Ekson, selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa. Terima kasih dengan setia telah bersama dengan kita malam hari ini Prof Daniel, dan juga ada Dr. Insinyur Yohana Taribuka yang merupakan akademisi dari Universitas Patimura di Maluku. Selamat malam Dr. Yohana. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam pemirsa. Terima kasih Ibu Yohana. Juga kita dampingi oleh Dr. Insinyur Jakarios Hukom dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Pak Hukom. Masih mute Pak Hukom? Masih mute Pak Hukom? Ya, baik Pak Rekson, selamat malam semua. Terima kasih. Narasumber dan juga selamat malam untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Pak Hukom. Selamat malam. Baik, pemirsa, kita akan awali bincang-bincang kita malam hari ini dengan sebuah tayangan berikut ini yang menunjukkan kegiatan tanaman polikultur yang dilakukan oleh Bapak Demson Manik di Jawa Tengah. Pemirsa, itulah tadi tayangan pola pertanian polikultur yang dilakukan oleh Pak Demson Manik. Pak Demson, apa kabar di Jawa Tengah? Terima kasih, puji Tuhan, sehat-sehat. Terima kasih pemirsa di mana pun berada, Hope Channel Indonesia. Baik, Pak Demson, boleh tahu ini Bapak persisnya Jawa Tengah di mana Pak?
Kami tinggal di daerah Salatiga, kurang lebih 10 km ke arah Gunung Merbabu. Kami tinggal namanya di Desa Kopeng, Kecamatan Getasan. Kecamatan Getasan, dekat kantor daerah kita di Jawa Tengah. Di daerah Getasan ya Pak ya. Pak, boleh cerita Pak Demson bagaimana Bapak tertarik ke pola pertanian ini Pak? Saya tahu sebelumnya Bapak nggak sepenuhnya seorang petani ya, tapi kemudian sekarang masuk ke dunia pertanian. Apa yang buat Bapak tertarik untuk masuk ke industri pertanian ini Pak? Sebelum kita bahas nanti pola pertanian polikulturnya. Oke, terima kasih Pak Exxon, Tuhan berkati. Pertama, saya ini seorang petani, anak petani dari Sumatera Utara, Kabupaten Siantar, Kecamatan Tanah Jawa. Jadi dari kecil saya ini bertani dengan orang tua. Ketika di perantauan ini, khususnya pada masa pandemi 2 tahun lalu, karena jiwa saya seorang petani, pengen punya keinginan untuk bercocok tanam, khususnya sayur mayur. Karena itu 3 tahun yang lalu, pada saat ada seminar tentang country living, jadi kami ini sebenarnya tinggal sekarang kurang lebih 70 km dari kota Semarang. Tadinya kami tinggal di kota Semarang karena saya sambil kerja di sebuah perusahaan industri kimia. Tapi sejak itu 3 tahun lalu saya mendengar seminar tentang country living. Waktu itu dibawakan oleh Dr. Ruben Supit. 10 menit terakhir saya dengar dan saya ikuti, dan saya berdoa kepada Tuhan, dan setelah berdoa diskusi dengan keluarga, istri dan anak, saya katakan mari kita lihat lokasi pertanian country living di daerah pegunungan. Puji Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada kami tempat yang indah, yang sejuk, udara segar, airnya juga segar, tidak ada polusi, yaitu di Desa Kopeng di Kecamatan Getasan. Kurang lebih di bawah puncak Gunung Merbabu itu kurang lebih 2 km. Jadi saya senang bertani, khususnya berkebun. Itulah membuat saya sangat menarik, sangat ingin berkebun di sebuah kebun atau ladang yang bisa menghasilkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Itulah yang mendorong saya untuk pergi berkebun di daerah Kopeng Salatiga. Terima kasih. Baik Pak, ini berarti daerahnya ini agak dingin di sana Pak ya? Dingin, betul, dingin, segar. Segar ya. Oke, Pak Demson, ada berapa luas tanah yang Bapak usahakan di sana Pak Demson? Puji Tuhan, sebenarnya tanah yang saya garap itu tidak luas, sedikit saja. Hanya 500 meter persegi atau 20 kali 25 meter. Hanya 500 meter persegi. Tapi di dalam tanah itu ada banyak tumbuhan tanaman yang saya tanam. Oke, nah ini yang menarik. Jadi pemirsa, Pak Demson ini bertani tapi hanya mengusahakan lahan 500 meter saja. Tetapi beliau punya cara dengan mengupayakan tanaman yang luas tanah yang sempit ini seoptimal mungkin dengan pola tanam polikultur. Pak Demson, boleh terangkan kepada kami tanaman apa aja yang Bapak tanam di tanah seluas 500 meter tersebut dan bagaimana polanya? Oke, terima kasih pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Jadi kenapa saya juga tertarik membahas ini, karena ada teman-teman yang country living, kalau tanah itu tidak luas sepertinya 1 hektar, mereka merasa tidak cukup. Jadi teman-teman saya dimanapun berada, luas tanah itu tidak jaminan, tapi bagaimana menggunakan secara optimal dan maksimal. Jadi begini, ada beberapa jenis tanaman yang sekarang tumbuh di kebun tersebut. Tahun 2020 bulan Agustus, pertama kali kami menanam sawit centul atau pakcoy. Itu kan kurang lebih 500 meter persegi. Waktu itu kami tanam ada kurang lebih 10.000 bibit, 10.000 pohon. Jadi cara mengolah tanam itu adalah, tadi kita sudah lihat videonya, itu satu bedeng kurang lebih 1 meter. Setiap satu bedeng itu ada 1 parit
atau jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 cm. Pertama, di bedengan itu kita kasih mulsa, kita tanam di situ pertama kali sawi centul. Kalau dibilang di daerah tempat kami, sawi centul. Waktu itu itulah yang pertama saya tanam. Kemudian di antara paritnya itu, bedengannya itu, saya tanam pertama ada terung Belanda atau tiung. Setiap satu parit kurang lebih 20 meter, ada 5 atau 4 minimum pohon terung Belanda. Tadi sudah kita lihat, sudah berbuah, bahkan kami sudah panen. Hampir 5 bulan sudah kami panen. Kemudian, di antara terung Belanda itu, jaraknya 4 meter, kami tanam singkong. Tapi singkong yang gunanya untuk daun, khusus untuk daun, untuk sayur. Tapi di pinggirnya, semua kami tanam singkong yang bisa menghasilkan umbi, singkong. Kemudian ada juga pisang kami tanam di situ, karena saya juga senang makan pisang. Dan juga ada pepaya, tapi sayangnya pepaya tidak bisa tumbuh dengan baik. Pisang bertumbuh dengan baik, kemudian singkong bertumbuh dengan baik. Singkong bahkan sudah berbuah, sudah bisa diambil. Kemudian sekitar setengah meter dari paling pinggir, kita buat pagar, yang pagar itu adalah dari batang singkong. Jadi hasilnya bisa daun singkong. Karena saya orang Sumatera, senang makan daun singkong, jadi banyak saya tanam di situ pohon singkong yang menghasilkan daun. Kemudian di setiap parit itu tadi ada terung Belanda, ada daun singkong. Kemudian saya tanam juga pisang, pisang Cavendish. Pisang yang tingginya 1,5 meter sudah berbuah. Kebetulan baru kami tanam, baru 5 bulan kami tanam. Sekarang tingginya sudah 1 meter. Mudah-mudahan 5 bulan lagi nanti bisa berbuah. Kemudian di bedengannya itu sendiri kurang lebih 1 meter. Jadi ada mulsa di situ yang sudah diukur setiap satu lubang 20 cm. Kami tanamlah pertama sawi centul. Dan waktu itu puji Tuhan hasilnya lebih 1 ton. Lebih 1 ton. Sebagian kita bagi-bagi kepada teman gereja di Semarang, juga teman-teman satu kampung di Desa Kopeng, ada 6 RT di situ. Dulu kita bagi-bagi, kita serahkan kepada kepala desa, ibu kepala desa. Sisanya baru kita jual. Sisanya baru kurang lebih hampir 1 ton yang kita jual waktu itu. Itulah tanaman yang kita tanam. Ada juga di situ jipang atau labu siam. Labu siam kemarin 6 bulan kita sudah panen. Sekarang kita tanam ulang kembali. Jadi supaya tetap berbuah dan kontinu. Jadi ada beberapa tanaman di situ yang sudah menghasilkan. Habis sawi centul, kita tanam kacang tanah. Kacang tanah dalam tempo 3 bulan sudah berbuah, sudah panen. Waktu itu, kemudian kita tanam juga jagung. Jagung manis. Ada jagung manis kita jual, kita rebus, kita bagi-bagi keluarga, tetangga. Kemudian juga kacang tanah, kita rebus, kita makan, kita buat jadi bumbu pecah. Sebagian kita bagi-bagi juga tetangga. Jadi sudah beberapa jenis tanaman yang kita panen di situ. Sekarang kemarin kita baru panen brokoli. Brokoli sudah selesai panen. Kemudian sawi putih juga sudah selesai panen. Sekarang tinggal cabai rawit di situ. Jadi dalam satu bedengan itu di pinggir kiri kanan kita tanam brokoli, di tengah-tengah kita tanam cabai rawit. Sekarang lagi proses berbuah cabainya. Sudah mulai sekitar setengah meter, ada yang setengah meter, sudah mulai berbuah. Mudah-mudahan 1 bulan lagi bisa dipanen. Jadi kita berupaya mengoptimalkan tanah yang seluas 500 persegi. Sebenarnya di benak saya masih ada beberapa tumbuhan yang akan saya tanam di sana. Seperti apel, saya akan mencoba menanam apel. Saya lagi ke Jawa Timur, lagi mencari bibit apel nih. Dan juga nanti habis apel, saya akan coba juga tanam anggur. Pokoknya semua tanah itu tidak ada yang kosong. Harus saya maksimalkan dengan seoptimal mungkin. Jadi apel, anggur adalah rencana yang akan saya tanam. Tanaman keras di pinggirnya nanti akan saya tanam durian, mangga, rambutan. Jadi mana yang tumbuh, mana yang bisa menghasilkan buah, akan coba kita tanam sebanyak-banyaknya.
jambu apa namanya, kalau di Sumatera jambu bol, bukan jambu air, jambu bol. Saya sudah tanam ada 2 pohon, sudah tumbuh. Jadi terima kasih, puji Tuhan, ini semua karena berkat Tuhan. Kami dituntun ke sana country living dan memaksimalkan tanah yang begitu sempit, tapi puji Tuhan sudah banyak menghasilkan tanaman. Mohon maaf kalau boleh saya cerita, kemarin Pak Jaka berkunjung ke kebun kami, ke rumah kami. Beliau sudah tes kemarin buah dari terung Belanda. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita riset. Jadi apa itu terung Belanda dan juga labu siam akan kita kembangkan menjadi satu industri. Harapan kita ke depan supaya masyarakat, khususnya warga kita, warga jemaat, bisa tidak perlu takut tidak punya tanah luas. Sedikit pun tanah, tapi dimaksimalkan dengan baik, diurus dengan baik, dirawat dengan baik, saya percaya Tuhan akan berkati. Puji Tuhan, amin, haleluya. Baik, terima kasih Pak Demson. Tapi itu begitu banyak tadi yang ditanam itu di tanah yang ya tentu mungkin nggak sekaligus semua ya. Ada sebagian yang sama-sama dan ada yang sifatnya rotasi, makanya kita sebut polikultur. Tapi pertanyaan tadi itu kalau begitu apakah tanah subur nggak itu tanahnya Pak, tanamannya dengan apa namanya begitu banyak jenis tanaman ditanam dalam suatu rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Itu gimana ngaturnya Pak supaya tanamnya itu apa namanya kita tetap subur, karena ini kan lahan sempit dan kemudian kita tanami berbagai jenis gitu. Apakah ada masalah apa yang Bapak hadapi ketika melakukan pola pertanian polikultur? Tadi Bapak sudah jelaskan ada keuntungannya tentunya hasil yang didapatkan, tapi apa masalah yang Bapak hadapi ketika melakukan pola tanam ini dibanding dengan pola tanam monokultur Pak? Oke, terima kasih Pak Rektor, dan terima kasih juga pemirsa channel dimanapun berada. Jadi pertama, bagaimana mengoptimalkan tanah ini? Tentu tidak semua sekaligus kita tanam. Pertama sekali bulan Juli tahun 2020 kita tanam sawi centul. Tapi setelah mulai ini sudah mau panen ini, saya tanam jagung di sela-sela. Jadi di antara sela-sela sawi centul itu ada kosong satu lubang. Di lubang yang kosong tanam jagung. Kemudian saya tanam juga kacang tanah pada waktu itu. Puji Tuhan, jagung yang kita tanam dalam waktu 3 bulan relatif sesuai umurnya sudah berbuah dan lumayan bagus-bagus buahnya. Kemudian tanah itu subur. Pertama, puji Tuhan ya, namanya tanah di pegunungan. Barangkali karena dulu ada letusan Gunung Merapi yang dekat di situ, di baliknya Gunung Merbabu membawa tanah-tanah humus yang baik, sehingga itu subur. Kemudian kami memakai pupuk kandang dan ekoenzim. Saya membuat ekoenzim tahun 2020 itu, kemudian itu saya gunakan 1 ember, 1 kaleng cat itu yang 25 kilo, itu setiap memupuk, saya gunakan 1 botol aqua, saya campur air, kemudian ada juga sedikit untuk menyemprot hama, saya gunakan itu dalam satu tangki semprot itu. Setiap 1 tangki itu 1 botol aqua yang kecil, ekoenzimnya dicampur dengan air kurang lebih 20 liter. Itulah salah satu pupuk yang saya gunakan untuk memupuk tumbuhan ini. Dulu sekitar tahun lalu, waktu 1,5 meter ini terung Belanda, saya lihat banyak ular. Jadi saya semprotkan secara manual daun-daunnya itu, batangnya itu dengan ekoenzim. Hanya ekoenzim saya semprotkan, saya ambil semprot yang kecil, saya semprot semua daunnya. Tadinya sudah banyak dimakan ular ini daun-daun. Setelah saya semprot dengan ekoenzim, puji Tuhan, ulatnya mungkin mati, nggak dimakan lagi, dan tumbuh dengan subur dan banyak buah. Jadi terung Belanda itu 1 tahun sudah berbuah. Dan terung Belanda itu saya tanam di sela-sela pari, antara bedeng dengan bedeng ada parinya, di situ saya tanam. Kemudian ketika sawi cetul habis, sudah panen semua, saya bersihin, saya tunggu 1 minggu 2 minggu supaya tanahnya normal dulu. Saya tanam kacang tanah secara masif untuk semua luas tanah itu. Kurang lebih 3 bulan kacang tanah panen, saya istirahatkan dulu.
kemudian kemarin saya tanam brokoli, kemudian di antara brokoli saya tanam cabai, ada juga sawi putih. Sebelumnya setengah dari kebun itu saya tanam labu siam, jipang. Puji Tuhan tadi kalau kita lihat ada satu tangkai punya 4 buah, itu luar biasa. Biasanya terung Belanda labu siam itu satu tangkai 1 atau 2, tapi ada yang 4, ada yang 3. Jadi ini berkat Tuhan kepada kami, kepada kita semua. Tanah yang sempit diolah dengan baik, dipupuk dengan pupuk kandang, kemudian juga dengan eco engine. Puji Tuhan, hasilnya bagus-bagus, dan apa yang kami rasakan, walaupun tidak kami jual semuanya, sebagian besar kami nikmati, kami bagi juga tetangga, karena tujuan kita utamalah untuk menginjil. Kami pindah ke sana, country itu untuk menginjil di desa dan juga menginjil di kota. Dari mana kami datang, seperti kota Semarang, kota Salatiga. Tapi ini masih proses planning dan jangka panjang ke depan. Inilah yang kami hadapi. Masalah tadi hambatan, memang ada hama. Tapi karena usia tumbuhan ini tidak lama, ada yang 1 bulan sudah habis, sudah panen, 3 bulan sudah panen. Jadi cepat-cepat kita cabut, kita ganti, dan jangan langsung tanam lagi tanaman yang sama. Tunggu istirahat itu tanah kurang lebih 1-2 minggu, baru nanti kita pikirkan lagi tanam apa lagi, dan kita hubungkan dengan musim siklus. Contoh sekarang apa yang bagus kita tanam dan harganya di pasaran, karena kita juga menanam tumbuhan ini perlu juga memikirkan market, yaitu market di pasar itu apa yang laku, harganya kira-kira tidak jatuh, kemudian bisa bersaing dan bisa terjual. Itulah yang kita lakukan, konsep yang kita lakukan. Kami sebagai petani biasa, bukan ahli, tapi hanya sedikit punya pengalaman waktu di kampung halaman, itu yang kami terapkan. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Pak Manik. Saya ingin ke Ibu Yohana. Ibu Yohana, ini tadi menarik ya. Pak Demson ini dengan luas tanah yang sempit hanya 500 meter, tapi dia melakukan pola pertanian polikultur ya, untuk tadi dikatakan kebutuhan mereka, dan sebagian kalau ada sisa dijual ke pasar. Nah, dari pola yang telah dilakukan oleh Pak Demson tadi dengan berbagai banyak tanaman yang disebutkan tadi itu, apa komentar tanggapan Ibu? Apa hal yang baik barangkali dan apa hal yang perlu diperbaiki, Bu Yohana? Mungkin Bu Yohana boleh terangkan juga, masih mute Ibu Yohana, tentang apa sih pertanian polikultur ini dan bagaimana jika dibandingkan dengan pola pertanian monokultur, supaya pemirsa kita dapat gambaran tentang pola pertanian ini, Bu Yohana. Ya, terima kasih Pak Rekson. Biasanya kalau di umumnya itu kita biasanya di istilah pertanian itu tumpang sari atau polikultur. Nah, itu di dalam satu lahan ditanami dengan sistem pola tanam campuran, di mana ada lebih dari satu jenis tanaman atau pada satu areal pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Pola tumpang sari ini kita harus perhatikan jenis tanamannya. Jadi kombinasi tanamnya itu kita harus perhatikan sehingga menguntungkan bagi petani tersebut. Kenapa saya katakan harus memperhatikan kombinasi tanaman? Karena ada jenis-jenis, saya lihat dari sisi hama dan penyakit dulu, baru kita ke budidayanya. Nah, dari sisi hama dan penyakit, bila kita menanam tidak melihat kombinasi tanamannya, ada jenis-jenis tanaman yang punya kesamaan jenis penyakit ataupun jenis hamanya terdapat pada tanaman yang lain. Misalnya saja Praxis itu, kalau Pak Demson menanam sawi kemudian brokoli, itu harus berhati-hati karena dua jenis tanaman pada satu keluarga.
sehingga nanti kemungkinan besar itu hama pada tanaman kubis bisa pindah pada tanaman brokoli, dan itu menyebabkan tingkat kerusakan baik pada hama maupun penyakit itu sangat tinggi. Kemudian tadi Pak Demson mengatakan bahwa menggunakan pupuk kandang dari sisi hama dan penyakit, sebaiknya menggunakan pupuk kandang yang sudah matang. Memang betul, sangat betul sekali kalau sudah menggunakan pupuk alami, pupuk kandang, sehingga kita mencegah atau mengurangi penggunaan pupuk-pupuk sintetik. Nah, kemudian lagi untuk kombinasi tanaman ini, bisa saja kita menggunakan di seputaran kebun itu kita menggunakan tanaman kenikir. Kenikir itu salah satu jenis tumbuhan juga yang biasa digunakan untuk sayur, lalapan. Nah, bau dari tanaman kenikir ini bisa mengusir hama yang ingin datang pada tanaman-tanaman yang ditanami Pak Demson. Jadi sangat baik sekali untuk tanaman tumpang sari ini. Jenis yang penting kita memperhatikan kombinasi tanamannya. Tadi menggunakan tanaman kacang tanah. Nah, kacang tanah itu kita ketahui bahwa jenis polong-polongan itu dia mengikat nitrogen. Jadi kalau kita menanam rotasi lagi dengan jagung itu sangat bermanfaat sekali. Jadi kita mengkombinasikan tanaman itu harus melihat dari familinya. Jadi jangan satu famili kita, atau rotasinya itu baru selesai menanam kubis, besok lagi kita menanam lagi, ulang lagi dengan sawi. Jangan Pak, ya, karena itu dia satu famili. Diganti dengan cabai atau diganti dengan jagung atau diganti dengan tanaman-tanaman yang lain yang bukan satu famili. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Bu Yohana. Ya, tadi itu jadi intinya yang pertama kalau saya bisa samarikan tadi pemilihan pola tanam pola ya. Jadi tidak boleh satu famili itu ditanam bersamaan atau berdekatan ya Bu ya. Nah, tadi Pak Demson ini kebetulan dia menggunakan apa namanya di daerah tanah darat ya Bu ya. Saya tertarik dengan kalau di sawah ya. Mungkin Ibu bisa kasih contoh pola yang baik itu. Tadi sudah Ibu sebutkan memang ada yang tidak boleh ya. Nah, yang baik itu kalau untuk di darat dan di sawah itu kira-kira bisa kasih contoh tanaman yang baik nggak Bu untuk pola pertanian polikultur? Misalkan saja kita petani kita apa namanya tanam padi misalkan, itu kira-kira apa tanaman lain yang bisa ditanam dengan pola pertanian polikultur ini Bu? Pada dasarnya kalau kita menanam polikultur, biasanya itu umpamanya di sawah kita menanam padi, tetapi di pematang itu biasanya ada kacang panjang dan lain-lain di pematang itu. Jadi ada yang sekarang lagi ngetren itu menanam kembang. Gunanya itu supaya mengikat serangga-serangga yang ingin datang ke tanaman utama kita, itu dia mampir lebih dulu ke kembang, terutama kembang-kembang yang berwarna kuning, merah, orange, itu sangat menarik bagi serangga untuk mengambil madunya atau nektar itu. Jadi pola tanam di sawah itu sudah berjalan itu sekian lama, dan itu tidak monokultur. Di sawah itu ada padi saja, tetapi di pematang-pematang sawah itu ada banyak-banyak jenis tanaman yang biasanya juga ditanam sebagai selaan. Terima kasih Pak Rekson. Terima kasih Bu Yohana. Oh iya, saya ingin tambahkan satu lagi. Tadi itu kalau saya tidak salah dengar itu Pak Tanson ini
menyemprot dengan ekoenzim ditambah 1 botol aqua 600 ml tambah dengan 20 liter air. Tetapi kalau saya tidak salah dengar itu ada insektisida juga. Saya sarankan jangan mencampur ekoenzim dengan insektisida, itu tidak ada manfaat. Ekoenzim itu sendiri sudah bisa sebagai pencegah dari hama maupun penyakit. Jadi ada manfaat ekoenzim yang digunakan Pak Tamson, tapi tidak boleh mencampur dengan pestisida. Apapun pestisida itu, terutama pestisida sintetik, jangan menggunakan ekoenzim dengan pestisida sintetik, karena itu pestisida sintetik itu bukan obat, tetapi itu akan merusak lingkungan. Lama-kelamaan beracun untuk diri kita sendiri, tanaman yang kita konsumsi juga beracun, dan itu sangat fatal bagi kehidupan lingkungan dan kehidupan kita sendiri. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Bapak Hukum nih, Dokter Hukum. Ini kan tadi Pak Demson, Pak Manik ini tanam tanaman di di tanah yang sempit hanya 500 meter ya. Lalu beliau ini tanam di bedeng, tanam di di sela-selanya, lalu kemudian menggunakan jarak waktu yang ini gitu ya. Nah, ini kan tentu akan mempengaruhi nutrisi ya, serapan nutrisi untuk kepentingan tanaman yang ditanam tadi. Mungkin jaraknya juga tidak terlalu jarak karena tanahnya tidak terlalu luas. Nah, tentu hal ini akan sangat erat hubungannya dengan kebutuhan nutrisi, Dokter Hukum. Nah, barangkali Dokter Hukum boleh memberikan masukan kepada Pak Demson bagaimana pengaturan nutrisi tanaman yang boleh dilakukan untuk pola tanam yang begitu begitu padat di sana itu, sehingga sementara beliau ini menanam, tapi kebutuhan nutrisi tanaman dengan berbagai jenis yang ditanam itu juga cukup. Silakan, Dokter Hukum. Ya, baik Pak Rekson, terima kasih. Setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Manik tadi, dan saya sendiri pantau di lapangan kemarin setelah saya ke Salatiga dan mampir ke Kopeng, dan memang inilah kemampuan bercocok tanam dalam memanfaatkan lahan sempit dengan memasukkan berbagai macam varietas tanaman, dan sasaran dari pola tanam polikultur itu adalah meningkatkan produktivitas yang optimal, walaupun belum mencapai maksimal. Tapi Pak Manik ini sudah bisa mengelola dan mendapatkan keuntungan maksimal dari beberapa crop yang ditanam. Sebetulnya menyangkut dengan nutrisi tanaman ini, Desa Kopeng ini kan merupakan desa sentra pengembangan tanaman sayuran di Jawa Tengah, dan produksi sayur mayur dari Kopeng itu menghidupi semua kebutuhan pasar di Jawa Tengah sampai ke Yogyakarta, dan juga malah sampai ke Jakarta dan Surabaya. Dan di sana memang betul-betul penerapan teknologi yang sudah mapan dari tahun ke tahun. Menyangkut masalah nutrisi, ini karena daerahnya berada pada daerah di bawah kaki gunung Merbabu. Kaki gunung apa Pak? Gunung Merbabu. Merbabu ya? Iya, Merbabu. Iya, Merbabu. Dan itu sumber tanah itu sudah terbentuk, jadi lapisan tanah itu sudah terbentuk sejak lama dan punya kemampuan kandungan baik hara makro dan mikro itu sangat banyak, walaupun ada terikat di dalam partikel tanah, tetapi itu bisa dikeluarkan dan bisa tersedia
bagi akar untuk proses penyerapan, sehingga rata-rata tanaman yang diusahakan di daerah Kopeng ini produksinya sangat maksimal dan hasilnya, kualitasnya itu sangat baik sekali. Menyangkut dengan polikultur, ketersediaan nutrisi ini adalah berkaitan langsung dengan ketersediaan air tanah dan kondisi agroklimat. Jadi kondisi agroklimat di daerah Kopeng ini memang mendukung sekali. Cuma yang paling penting di sini adalah bagaimanakah cara pengelolaan air yang bisa nanti cukup untuk ketersediaan tanaman, karena air adalah salah satu faktor pembatas dalam pertumbuhan tanaman yang memang sangat erat hubungannya dengan nutrisi tanaman. Karena kalau tanpa ada air, ini sangat berpengaruh terhadap proses penyerapan baik hara makro dan mikro, karena kita tahu bersama seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tanaman-tanaman itu makan nutrisi dalam bentuk ion. Jadi kalau ion mau terbentuk itu harus ada air sebagai pelarut. Oleh karena itu, apapun jenis nutrisi yang Bapak berikan kepada lahan Bapak, ini harus diimbangi dengan ketersediaan air. Dan saya lihat kemarin jenis tanahnya sudah bagus, remah, strukturnya mudah diolah. Nah, cuma tinggal penempatan, mau memasukkan jenis tanaman apa yang harus cocok berdasarkan umur tanaman dan bagaimana Bapak bisa memanage waktu menanam yang paling tepat sehingga tidak terjadi persaingan terhadap air maupun nutrisi yang tersedia dalam tanah. Ini yang paling penting. Menyangkut dengan ekoenzim yang tadi saya pikir baik, karena ekoenzim sangat bagus untuk bisa melarutkan hara makro mikro. Ada 16 jenis itu yang terikat dari dalam tanah sehingga dia bisa dikeluarkan, bisa tersedia kepada tanaman. Mungkin itu yang paling penting Pak Rekson. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita dengan Pak Demson Manik dan 3 narasumber kita pada malam hari ini. Dan jika saudara punya pertanyaan, boleh tanyakan melalui nomor telepon yang tertera di layar saudara, atau melalui Facebook atau YouTube yang saudara gunakan, terkoneksi dengan siaran kita malam hari ini. Kita akan rehat sejenak dan dengan sebuah tayangan berikut ini. Yuk sahabat hoppers, kita bikin nasi goreng tanpa nasi. Hah? Gimana tuh? Ini dia, nasi goreng kembang kol. Oh, bahannya apa aja? Ini dong. Bahannya 1 buah kembang kol, 2 tahu kuning, setengah cup sayur campur, setengah sendok makan minyak wijen, 1 tangkai daun bawang, 3 siung bawang putih, kecap asin secukupnya. Dan cara masaknya seperti ini. Haluskan kembang kol terlebih dahulu, sehalus sebisa blender menghaluskan. Ya. Lalu kita panaskan api ya, jangan panaskan hati, panaskan api kompor. Lalu kita oseng tahu, kita hancurkan dan oseng. Lalu kita tuang minyak wijen. Dihalus-haluskan sambil dioseng-oseng, dan jangan lupa masukkan bawang putih seputih salju. Lalu kita tumis sampai harum semerbak, sampai ruangan itu tercium. Kita tuang, ini bahan utamanya, kembang kol. Lalu kita masukkan sayur campur, jagung, buncis, dan wortel ke dalamnya. Kita masukkan daun bawang. Jangan daun pintu ya teman-teman, nggak bisa aku makan dong itu.
Lalu kita aduk-aduk. Jangan lupa tuangkan garam secukupnya, kecap asin secukupnya, dan juga seasoning secukupnya. Atau bisa menggunakan kaldu jamur ya teman-teman. Diaduk deh. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu. Jangan sampai yang timbul adalah rasa yang pernah hilang. Kayaknya enak banget nih. Pengganti nasi kita bisa gunakan nasi goreng kembang kol. Menarik sekali tadi ya, nasi goreng kembang kol ya. Oke, terima kasih Kru Hub Channel dengan sebuah tayangan yang menarik tadi yang menggugah selera kita untuk kembali ke alam dengan warna hijaunya. Kita kembali ke diskusi kita. Saya ingin ke Prof. Daniel ini. Prof. Daniel, ini kita telah berdiskusi dengan Pak Demson Manik tadi, di Bu Yohana memberikan tips untuk sukses tanaman polikultur, tidak boleh sejenis katanya. Lalu kemudian Pak Hukom memberikan tips, katanya kalau di sana itu memang tanahnya itu sudah cukup subur, jadi yang perlu diperhatikan selanjutnya itu adalah pengairannya perlu di ini. Saya ingin memandang dari sudut pandang lain, Pak, membandingkan pola tanam polikultur dan monokultur. Tentu ini kan ada plus minusnya, Pak. Barangkali apa sih plus minusnya, Pak, pola pertanian polikultur ini dibandingkan dengan pola pertanian monokultur? Silahkan, Prof. Daniel. Terima kasih, Pak Rekson. Jadi kita coba tinjau dari sisi sudut sedikit dari sisi ekonomi, ya. Jadi kalau ada pepatah mengatakan don't put all your eggs in one basket. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah. Ya, jadi polikultur itu artinya lebih dari satu ya yang ditanam. Ya, dalam hal ini Pak Demson sudah banyak ya di pinggir kayu singkong ya, ada pisang, ada singkong lagi di tengah, ada macam-macam. Ya. Jadi kalau kita lihat itu dari sisi itu, keuntungan dari polikultur adalah produk pertanian ini harganya seperti roller coaster. Ya, susah kita memprediksinya ya. Orang menganjurkan coba lihat ya, di mana orang tidak menanam kita menanam. Ya, di mana musim kalau permintaan tinggi maka harganya naik. Ya, kasus kita pada bulan Ramadan yang lalu, biasanya bulan Ramadan dan Lebaran begini harga cabai tinggi. Awal Ramadan naik tapi turun, dia terjun bebas dari 100.000 ke 50.000. Jadi ya kita pikir begitu, semua orang nanam cabai oversupply, jadi harganya jatuh. Jadi oleh karena itu memang kalau untuk kasus-kasus seperti itu memang dianjurkan polikultur. Artinya apa? Kita menanam berbagai jenis. Jadi kalau ada produk kita yang jatuh, harganya produk yang lain juga tidak jatuh. Jadi tidak sakit sekali. Ada yang naik, ada yang turun harganya. Kalau semuanya naik, ya itu puji Tuhan. Ya. Tapi kalau yang seperti ini, ada yang naik, ada yang turun, kita tidak jatuh sekali. Ya. Dan memang sebetulnya kalau melihat tanah Pak Demson ini masih kurang luas ya, tetapi ini masih skala lahan pekarangan ya, lahan pekarangan ya. Kalau 500 meter itu masih kita kategorikan lahan pekarangan ya. Kalau petani disebut masih petani gurem karena tanahnya masih sedikit ya, minimal seperempat hektar 2.500 meter. Kalau masih yang kecil-kecilan ya, mestinya jauh lebih luas lagi ya, sehingga juga kalau dia lebih luas kan kuantitasnya lebih banyak ya. Nah itu nantinya mungkin kalau Pak Demson sudah mau komersial ya, ini masih skala sosial namanya ya, skala sosial masih dikonsumsi sendiri, masih dibagi-bagi ke teman ya, masih ya dihitung asal kembali. Tapi kalau untuk hidup masih belum bisa hidup
ya, kalau untuk penghidupan. Tapi karena ini tadi masih skala hobi, masih skala sosial, ya bagus ya kita tanam berbagai macam tanaman. Dan memang kalau ada program pemerintah dulu dapur keluarga, tanamlah halamanmu dengan berbagai jenis tanaman khususnya yang dibutuhkan oleh keluarga, dapur keluarga. Ya, jadi taman dapur keluarga ya kita tanam macam-macam. Ya, tapi kalau untuk komersial mesti skalanya lebih luas ya. Walaupun jadi kalau misalnya tadi seberapa hektar 2.500, 500 meternya untuk tanaman A, 500 tanam B, 500 tanam C dan sebagainya. Dan tentu perlu ya diatur tadi seperti kata Ibu Yohana ya. Jangan tanaman A, B, C, D, E satu family, satu kena hama, kena penyakit, ya kita perbaiki di tanah A, dia langsung pindah ke B, ke C dan sebagainya. Ya, dan yang sudah dilakukan oleh Pak Demson ini menanam pagarnya dengan pohon singkong, begitu ya. Tapi mungkin tidak kalah penting tadi seperti kata Ibu Yohana, kita tanam tadi. Kalau sudah skalanya lebih besar, ya tadi kan Bapak maunya kan semi organik ya, atau kalau bisa organik, maka pencegahan hamanya juga sudah organik. Jadi ini pencegah ya, Pak, bukan mengobati. Kalau mencegah, ya tadi nanam kita jadikan pagar, Pak. Bunga kita jadikan pagar. Ya, apa namanya istilah verunogia ya Bu Yohana ya. Jadi menanam tanaman hias di sekeliling tanaman utama kita, sehingga tanaman utama kita ini tidak diserang oleh hama, karena si hamanya sibuk main bunga dia ya, sibuk main bunga, dia lebih senang ke bunga, dia tidak akan menyerang tanaman kita ya. Nah ini, atau juga kalau tadi Bapak punya tadi tanah yang berbagai petak itu, setiap petaknya dibatasi dengan bunga, begitu ya. Bunga tentu dianjurkan yang ekonomis, Pak. Ya, jadi kalau mau hanya skala hobi ya asal bunga, asal indah dipandang. Tapi kalau sudah mau lebih bagus, tentu bunga juga yang harganya kalau dijual bisa dipanen dan dijual menghasilkan uang, begitu. Ya, jadi itu dipilih bunganya juga. Ya, jadi ada pepatah mengatakan UUD tadi ya, ujung-ujungnya duit, Pak. Jadi kalau tadi skala hobi ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti Bapak sudah mau skala lebih luas untuk menjadi sebagai sumber kehidupan, kalau walaupun belum yang utama, tapi secondary ya sudah mesti dihitung-hitung ya, dihitung-hitung dan di ini. Nah kelemahannya tadi ditanya apa kelemahannya? Kelemahannya kalau ada satu produk harganya naik, yang lainnya tidak naik, misalnya tadi satu naik, 4 tidak naik, wah rugi sekali ya. Jadi kalau ini, jadi dan yang tidak kalah penting juga kalau kita sudah skala itu, memang mesti, kalau kan kita tidak mungkin langsung menjual ke pasar, kita tidak juga mau mematikan pencarian orang, tentu ada pedagang perantara. Jadi kalau kita sudah mau komersial, kita sudah mesti kontrak dengan mereka. Saya akan menanam ini 3 bulan lagi menghasilkan. Nah, kita kontrak harga berapa. Ya, tentu ada fleksibilitas harga naik turun begitu ya. Kalau harga produknya banyak ya, tapi ya harga kita tidak boleh hancur gitu ya. Dan yang saya lihat ini Pak Demson juga sudah menanam bukan asal. Memang ada yang ingin begitu ya, tapi juga perlu kita tanya kepada pasar. Jadi misalnya tadi mau pasar sawi ya, 3 bulan lagi kira-kira sayur apa gitu yang diinginkan oleh pasar, yang harganya juga bagus. Kalau kita nanam terong apa? Karena banyak jenis terong. Sawi juga banyak jenis sawi. Ya, apa namanya? Brokoli juga berbagai jenis brokoli. Ya. Jadi jangan kita inginnya, oh saya maunya brokoli tipe A, pasar maunya tipe C, ya akhirnya tidak laku di pasar, harganya turun. Ya, jagung, wah saya maunya jagungnya yang jagung manis lah, padahal harga yang tinggi di pasar adalah jagung untuk makanan ternak. Ya itu yang perlu kita
pertimbangan khususnya dalam polikultur ini karena sistem pengaturan dan judul tadi acara kita adalah optimalisasi. Kita ingin mengoptimalkan bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga kita optimalkan dari sisi omset, ya, dari sisi pendapatan, ya. Jadi kalau kita mau berusaha seperti itu kita sudah mesti hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Tapi kalau hanya tadi skala sosial, kalau sekarang mungkin Pak Demson kan pensiun mau mencari kegiatan dan juga income tambahan. Ya kalau skala hobi, skala sosial nggak apa-apa seperti sekarang. Tapi kalau sudah mau lebih besar, nah tentu perlu perhitungan yang cermat, ya, agar bisa memberikan pemasukan yang juga lumayan. Dan tadi pemilihan tempat itu sudah luar biasa. Pemilihan tempat, tanah yang subur, ya, sehingga tadi dengan cukup pupuk organik, gitu ya, pupuk organik, banyak sekali jenis pupuk organik, ya. Nanti mungkin bisa nih Pak Hukom ahlinya, nanti tanya ke Pak Hukom bagaimana membuat berbagai macam pupuk organik, Pak, ya. Jadi memang sekarang kalau Bapak tanaman-tanaman organik itu harganya lebih tinggi juga, ya. Harganya lebih tinggi daripada tanaman yang kita menggunakan pupuk anorganik, ya. Jadi tadi pemilihan Bapak untuk country living, tentu Bapak ingin produknya yang organik, ya. Tadi penggunaan pembasmi hama menggunakan salah satunya tadi menggunakan ekoenzim. Itu selain dia juga ada tingkat keasaman dan lainnya yang membuat hama juga takut, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pupuk karena pada waktu pembuatan ekoenzim itu pada dasarnya adalah penguraian bahan organik, ya, penguraian bahan organik, ya, jadi dia bisa menjadi pupuk juga, ya. Nah, ini istimewanya ekoenzim, tapi tidak terbatas hanya pada ekoenzim tentunya untuk pupuk, karena kalau hanya ekoenzim nanti tanaman Bapak kalau kita tanam terus, ya tentu kekurangan, habis ya unsur haranya. Apalagi tadi Bapak suka tanam singkong. Singkong ini rakus unsur hara, ya, jadi mesti banyak pemupukan. Nah, khususnya N, kalau NPK, ya. Kalau hanya untuk sayur tadi ya cukup N. Jadi sampah pasar, ya, itu sisa-sisa kalau di tempat sortasi sayuran diambil dikomposkan saja, Pak. Komposkan itu kan banyak N-nya. Nah, itu cocok untuk singkong yang kalau hanya untuk daun begitu, ya. Jadi itu Pak Rekson. Jadi polikultur kalau kita optimalkan kita bisa mendapatkan hasil yang baik, dan kalau harga jatuh kita juga tidak mengalami kerugian yang signifikan. Terima kasih Pak Rekson. Baik, pemirsa, itu tadi menurut ini hubungannya dengan resiko, ya, resiko usaha. Terima kasih Prof. Namun demikian ada hal yang menarik. Saya ingin ke Pak Demson kembali. Pak Demson, ini tadi katanya menurut Prof. Daniel ini 500 meter itu kalau tanam begitu sebaiknya ditambah ini luasannya, Pak. Ya, kalaupun dibilang tadi lahan sempit, jangan terlalu sempit juga. Bagaimana pendapat Bapak? Ada rencana untuk tambah lahan, Pak? Terima kasih Pak Rekson. Sebenarnya saya pribadi ingin menambah lahan karena setelah pengalaman dari 500 meter ini, seperti tadi saran Pak Prof. Daniel itu, katakan 500 meter ini sawi, 500 meter lagi mungkin kacang tanah. Jadi jangan sayuran lagi. 500 meter lagi misalnya tanaman apa, pokoknya jangan sama lah. Jadi sudah ada pemikiran ke sana. Memang ada lahan di situ, punya teman ditawarkan untuk kita sewa. Saya mau coba nanti naik untuk 3.000 meter. Jadi ada lahan di situ, dekat di situ, 2 tempat, kurang lebih 5.000 meter, yang satu 3.000, yang satu 2.000. Nanti saya mau coba yang 3.000 dengan pengalaman. Mungkin saya juga nanti rencana akan nanam semangka. Jadi saya tidak fokus sayur-sayuran, semangka. Contoh kalau musim-musim panas, semangka itu kan laku. Jadi katakan ini bulan Mei, kira-kira bulan Agustus
Berarti saya hitung berapa lama semangka bisa panen, kira-kira berapa harganya. Karena kalau terlalu banyak juga cuaca hujan, jadi saya juga mempertimbangkan, walaupun bukan ahli, saya hitung, saya lihat. Contoh kalau musim hujan, itu saya tidak perlu banyak air, karena di sana memang di tempat lokasi itu belum ada sumur air. Jadi saya pinjam dari tetangga waktu menyemprot sawi centul. Tapi saya ganti dengan kacang tanah. Kacang tanah tidak perlu harus saya siram, sama sekali nggak pernah saya siram. Tapi bagus hasilnya karena air hujan sudah cukup. Jagung pun tidak perlu saya siram. Jadi saya mengurangi juga tanam-tanaman sayuran yang butuh banyak siram. Dan juga di musim kemarau, air tidak ada, hujan jarang, saya akan berupaya menanam tumbuhan yang tahan cuaca panas. Artinya kalau bulan-bulan Mei ke bulan September nanti musim panas, saya akan pelajari apa tumbuhan yang pas, dan juga akan saya hubungkan dengan market di pasar. Jadi memang saya tidak ahli, hanya punya pengalaman dan lihat lingkungan. Kalau lingkungan di situ tanam brokoli, saya tidak tanam brokoli. Kalau lingkungan tanam selada, saya tidak tanam selada. Jadi selalu saya berusaha menanam yang sedikit jumlahnya dibanding, karena di sana umumnya petani di Kopeng itu umumnya mereka tanam kol, brokoli, sawi putih, cabai, tomat. Itu. Jadi mereka putar-putar terus itu. Karena mereka memang sumber penghasilan sudah itu. Tapi saya lihat banyak masalah mereka hadapi. Saya perhatikan mereka, contoh sawi putih, itu sangat rentan dengan hama, ulat-ulat. Jadi saya berupaya tidak menanam sawi putih. Kalaupun katakan 3 tahun lalu saya tanam sawi centul, barangkali bulan-bulan ini nanti bisa saya tanam, mendekati bulan Desember, saya bisa tanam, jadi tidak terlalu banyak butuh air. Jadi kombinasi dan jenis tanaman dan musim, maksudnya cuaca, musim cuaca, saya sebagai petani harus perhatikan, dan juga kondisi pasar. Kondisi pasar sekarang yang bagus apa? Jangan juga saya kasihan lihat teman-teman di situ, kadang-kadang mereka tanam sayur, sawi putih, mereka nggak panen. Saya tanya, kenapa nggak dipanen sayang? Harganya nggak ada. Waduh, kasihan petani. Labu siam mereka tanam nggak dipanen. Saya tanya, kenapa nggak dipanen? Labu siamnya harganya nggak ada. Kadang-kadang sampai 100 perak per kilo. Jadi mereka nggak ambil. Saya tanam labu siam, tapi tidak banyak, supaya ketika panen tidak banjir di pasar, sehingga harganya tetap ada. Saya tanam kemarin brokoli juga nggak banyak, karena kalau terlalu banyak harga bisa jatuh. Jadi saya tanam hanya sedikit. Jadi tanah yang 500 meter itu kalau dihitung bedengannya ada 27 bedengan. Itu saya bisa. Rencana saya ke depan, saya akan, ini kan sudah panen, brokoli sudah panen, sawi putih sudah panen, istirahat 1-2 minggu. Kemudian nanti akan saya olah. Saya rencana tanam ubi jalar. Di sana kan tidak ada ubi jalar, hampir tidak ada ubi jalar di sana. Kalau daerah Kuningan, daerah Cirebon, saya lihat banyak ubi jalar. Bandung, tapi di sana tidak ada. Saya akan tanam ubi jalar. Pertama, kenapa? Saya tidak terlalu butuh banyak air untuk siram tiap hari. Tidak. Dengan curah hujan yang cukup, sudah cukup. Kemudian saya perhatikan juga hama tidak terlalu hama untuk ubi jalar. Kemudian saya juga tadi senang dengan pendapat Ibu Yohana, tumbuhan tadi kenikir ya tadi. Kenikir. Seperti saya mau tanam rencana ke depan kemangi. Kemangi kan larapan kemangi, karena itu bernilai jual tinggi juga. Kemangi satu ikat kecil 3.000. Saya rencana nanti sekian bedeng tanam kemangi. Saya lagi mencari bibitnya.
Kenapa kemangi saya tanam? Pertama, ini sekali tanam bisa berkali-kali panen, kemudian tidak perlu harus disemprot, tidak perlu, cukup ekoenzim untuk pupuknya, selain pupuk kandang di bawah, untuk daunnya supaya tahan hama. Dan saya yakin kemangi kan harum, mungkin untuk hama tidak mempan, artinya hama akan tersingkir. Jadi itu salah satu rencana saya ke depan. Mungkin nanti habis panen ubi jalar kembali mungkin ke sayur centul, karena sudah 3 tahun yang lalu sayur centul, artinya sudah lama. Jadi tanaman-tanaman seperti kol, sawi, kubis itu saya tidak akan tanam, karena semua saya lihat hampir semua kena hama. Kasihan saya lihat, dan harganya selalu turun, selalu drop. Kalaupun saya tanam yang bernilai ekonomis seperti cabai, itu pun tidak semua cabai. Paling saya pilih berapa yang cabai. Jadi ke depan saya akan coba nanti olah lagi tanah lebih luas. Melalui pengalaman ini, kalau ada nanti 3.000 meter, mungkin 500 meter ini, 500 meter ini, 500 meter ini, 500 meter ini. Dan di parit-paritnya itu selalu akan saya tanam tumbuhan yang bisa membuat kita juga menikmati lah. Seperti terung Belanda, saya pikir itu nggak mengganggu. Yang penting cukup pupuknya. Itu menurut saya ya, tidak mengganggu maksudnya ketumbuhan yang lain. Karena tidak terlalu lebat daunnya, tidak terlalu lebat, tapi buahnya malah yang lebat. Jadi tadi saya sampaikan, ke depan saya rencana mau tanam apel. Mau coba tanam apel, apakah tumbuh di situ? Kalau di Malang bisa tumbuh, kenapa di Kopeng tidak bisa tumbuh? Ini saya punya pemikiran. Kalau anggur di luar negeri bisa tumbuh, kenapa di Indonesia bisa tumbuh? Jadi ini hanya ide aja, tapi saya pengen buktikan di lapangan. Walaupun masih skala kecil, nanti akan saya pindahkan ke skala besar. Baik. Terima kasih Pak Rekso. Kita ada niat untuk menambah luas lahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Demson. Tidak terasa sudah lebih dari 1 jam kita berbincang tentang pola pertanian polikultur yang dilakukan oleh Pak Demson. Terima kasih kepada 3 narasumber ahli kita, Prof. Daniel, Ibu Yohana, dan Dr. Hukom atas masukan-masukan yang telah diberikan. Pemirsa, lahan merupakan sebuah sumber daya yang tidak dapat ditambah. Demikian, lahan ini dapat kita usahakan dengan lebih optimum dengan sebuah pola pertanian alternatif sebagai ganti pertanian monokultur. Kita boleh juga mempertimbangkan menggunakan pola pertanian polikultur sebagaimana telah kita diskusikan malam ini. Atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita selama 1 jam. Kita akan bertemu lagi pada jam dan waktu yang sama minggu depan. Tuhan memberkati.